saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab nih, teman-teman. Apabila dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk langsung menulisnya di kolom chat atau bisa langsung raise hand jika dirasa lebih enak ngobrol gitu langsung dengan Dokter Wu, bisa langsung. Waduh, Baik, di sini udah ada. malu saya orangnya, saya introvert soalnya saya pemalu. Kalau dengar suaranya ibu-ibu nanti saya malu. Waduh. Nah, di sini kebetulan udah ada pertanyaan, Dokter, Iya. dari atas nama Wahyu Pramitasari. Dok, bagaimana dengan vitamin yang mengandung macam albumin itu? Lebih berfungsi untuk apa? Baik, dapat langsung dijawab, Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi albumin ya. Albumin itu salah satu bentuknya dari protein. Sebenarnya dia tipe satu. Maksud tipe satu artinya kan sebenarnya kita bisa dapat mostly dari makanan variatif, daging-dagingan, ya. Nabati hewani, tapi kita kan rekomendasinya hewani ya. Sekarang WHO dan juga IDA juga merekomendasikan. Ada yang vitamin yang mengandung albumin, ada. Dan selain lagi marak banget sekarang lagi hits. Mungkin dokter Lee nggak tahu ya, nanti mungkin akan dilihat ibu-ibu banyak yang nanyain, dok, anak saya dikasih ini albumin karena anak saya stunting. Gimana sih dok sebenarnya dari segi penelitian? Ini penelitiannya masih ongoing, masih jalan, ya, masih jalan. Sehingga kalau dibilang yakinkah ini bisa membantu, masih ongoing. Hmm. Saya belum berani memastikan, istilahnya pendukungnya masih belum banyak penelitiannya. Tapi boleh nggak dok dicoba? Jawabannya boleh. Karena apa? Kan setiap hari makan daging kan? Ya. Karena ditambah suplementasi albumin lagi sedikit, nggak apa-apa. Ya. Jadi mostly dari segi efek samping tidak akan terlalu kelihatan atau terlalu jelas lah istilahnya. Tapi kalau dari segi benefit, itu yang masih harus kita lihat bareng-bareng. Belum tentu menguntungkan. Dan satu lagi, mahal. Mahal, lumayan. Hampir sentuh-sentuh 100.000 dia satu botolnya kalau nggak salah. Ya, yang bisa berbang. Ya. Baik, jadi walaupun masih dalam penelitian, tapi nggak ada salahnya untuk mencoba diberikan kepada sang buah hati ya, Dok ya. Mm-mm. Baik, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, izin dokter dari Dokter Iputu Anggamanik Pratama. Selamat malam dokter, izin bertanya. Dok, anak saya sudah diberikan vitamin D oleh dokter spesialis anak sejak 4 bulan. Apakah Mm-mm. ada tanda overdose dan efek sampingnya, nggih dok? Silakan. Oke, Dok. terima kasih. Vitaminnya mungkin nggak spesifik ya, bisa macam-macam lah. Mungkin yang kita ketahui kalau tipe-tipe vitamin ya, vitamin kayak A, D, E, K, B, C gitu, itu kan ada yang larut dalam lemak dan ada yang larut dalam air. Kalau yang vitamin yang B dan C, kalau dia tipenya overdosis, dia akan lebih cepat dibuang di eh, kencing. Dia akan dibuang aman. Nah, ADEK ini yang harus hati-hati kalau misalnya dia hipervitaminosis. Sekarang yang pertama adalah lihat dia tipe vitamin suplementasi atau tidak, atau vitamin tipe murni. Maksud saya tipe murni itu apa? Yang tadi hanya kandungannya iron saja, yang hanya kandungannya zat vitamin D saja. Nah, itu tipe tipe untuk pengobatan. Koreksi lah istilahnya. Tapi kalau yang untuk suplementasi, mostly kandungannya kecil. Coba dilihat. Jadi zincnya itu cuma mungkin mostly kurang dari 10 miligram. Yang mana kalau sakit dia kasihnya 20 miligram kan. Tuh. Vitamin C-nya paling cuma 50. Kalau misalnya anaknya flu berat dan lain-lain atau misalnya curiga defisiensi vitamin C bisa sampai 1000 atau 1 gram per hari ya, kayak gitu. Nah, tanda overdosis dan efek sampingnya itu yang variatif, tergantung dari multivitaminnya apa. Kalau hipervitaminosis pada vitamin tertentu kayak misalnya vitamin D kayak gitu atau vitamin K kayak gitu ya, mungkin ada gejala gastrointestinal, gangguan pencernaan juga, terus habis itu malah bukan membantu mengurangi nyeri sendi tapi malah jadi nyeri lagi yang kayak gitu. Kalau misalnya kandungan nutrien atau mikronutrien lain itu bisa membentuk kayak endapan batu, bisa juga kalau vitaminnya terlalu, ya. Tapi dilihat kalau multivitamin tipe suplemen kandungannya kecil banget kok. Jadi mostly pasti larut dalam kencing, atau kalau nggak larut ya dia nggak banyak, nggak apa-apa. Terus boleh terlihat lanjut. Baik, izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Mungkin untuk peserta yang tadi sudah dijawab pertanyaannya, jika ada pertanyaan lagi bisa langsung ditanyakan di kolom chatnya. Oke.
Dari Dokter Tarisa, izin bertanya, dokter, selain dari klinis nyata dari kekurangan vitamin, apakah ada pemeriksaan lebih awal yang dapat dilakukan untuk mengetahui status suplementasi pada anak? Oke, ya, bagus pertanyaannya. Jadi sekarang kita tentukan dulu, kita maunya curiganya ke tipe satu atau ke tipe 2. Kalau kita curiganya ke tipe satu, kita memang harus melakukan pemeriksaan yang spesifik. Misalnya kita curiga dia defisiensi vitamin D, anaknya atopi gitu ya, gangguan kulit dan lain-lain yang seperti gejalanya tadi. Nah, itu kita pemeriksaannya vitamin D-nya, kadarnya. Sama zat besi juga ada gejala anemia defisiensi besi, itu kita cek kadarnya, zat SI-TBC ferritinnya. Nah, tapi kalau dia misalnya kekurangannya tipe 2, kalau misalnya kita ngelakuin pemeriksaan, belum tentu langsung kelihatan gejala klinis yang memegang peranan. Ya, anaknya nggak nafsu makan, tinggi badannya nggak naik-naik, berat badannya nggak nambah-nambah. Nah, itu yang tipe 2 artinya. Nah, otomatis kita pada tipe 2 kita lebih berani ngasih suplementasi, itu lebih cepat. Ya, dan bisa lebih lama dia pemberiannya. Ya, jadi pemeriksaan lebih awal itu tergantung. Kalau dokter curiganya tipe satu, silakan lakukan pemeriksaan spesifik. Kalau tipe 2 lihat aja antropometrinya. Ya, Baik, sip. terima kasih dokter atas jawabannya. Izin lanjut lagi dok. Ternyata ini banyak banget, tinggi banget antusiasme dari peserta kita untuk pengen tahu tentang gimana pemberian vitamin, suplementasi vitamin pada anak, pada buah hatinya. Lanjut di sini ada pertanyaan dokter dari Arini Dian Nadela. Izin bertanya dokter, apakah ada tanda-tanda yang jelas jika anak mengalami kelebihan asupan vitamin tertentu? Terima kasih. Ya, itu yang seperti saya bilang tadi ya. Jadi kalau hipervitaminosis pada anak tuh ada gejala spesifiknya, bisa googling juga yang kayak gimana. Tapi mostly kalau gejala awalnya ada dikasih vitamin, kok malah anaknya ada develop sakit yang lain, kayak nyeri sendi kah, tidak nafsu makan, malah dia kebalikannya muntah-muntah. Ya, yang paling sering itu misalnya dikasih zinc, anaknya bukannya dia bagus, malah muntah-muntah dia kayak gitu. Karena dia lebih. Ya, vitamin D yang harusnya memperbaiki kulit, sendi, malah bikin sakit sendi. Terus misalnya kalsium dan lain-lain, dia harusnya membuat tulangnya bagus, malah jadi batu. Ya, jadi gejalanya apa ya? Kalau dibilang spesifik pada saat kondisi berat ya spesifik. Tapi kalau pada saat kondisi awal itu harus kita pertimbangkan. Jadi kalau ibu-ibu ke dokter anak itu biasanya akan dipertimbangkan durasinya juga, kadar dan durasi. Misalnya vitamin D. Kalau kita untuk atopik misalnya, kita ngasih dosisnya itu terapi 5.000 IU. Itu seminggu 2 minggu itu udah minta cek lagi Bu biasanya. Nah, tapi kalau dia dokternya ngasihnya 600 IU, 400 600 itu maintenance. 3 bulan 6 bulan nggak minta cek biasanya dokternya Bu. Itu. Jadi tergantung dosis, tergantung durasi. Karena kalau nanti nunggu gejala, itu kompleks gejalanya, keluar gejala kompleks. Jadi kalau misalnya dibilang spesifik, spesifik untuk hipervitaminosis, nggak ada. Maksudnya nggak terlalu jelas di awal. Gitu. Ya, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Ini kebetulan ada satu titipan pertanyaan, dokter, karena kebetulan lagi jaga, jadi Satu lagi ya. Ini yang mesti kasih dokter Maria ya. Kan semua udah nggak sabar nih mau nanya yang masalah MPA. Sufor lagi hits nih juga nih. Ya. betul, dokter. Ada titipan dokter dari dokter Bayu Pramana. Apakah Mm-mm. ada perbedaan dosis vitamin antara anak yang imunokompeten dengan imunokompromis, dokter? Wih, mantap. Ini pertanyaan dokter kelasnya ya. Imunokompromis dan imunokompeten. Jadi, yang pertama adalah eh, kad, apa namanya ya? Status imunokompromis dan imunokompetennya harus ditentukan. Jangan pakai suspek. Biasanya di suspek. Maksudnya di suspek itu apa? Anaknya sering batuk pilek dibilang imunokompromis. Salah. Nggak gitu konsepnya. Ya, anaknya anaknya sering sakit batuk pilek itu banyak faktornya. Bahkan imunnya tinggi bisa karena alergi. Tipenya rinitis alergi. Hati-hati. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah benar-benar memastikan dia imunokompromis atau imunokompeten nyata pemeriksaannya. Apakah ada penyakit-penyakit sistemik, misalnya sakit lupus, sakit imun, sakit yang kekebalan tubuh dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, jelas beda dosisnya.
Jadi rekomendasinya beda. Ambil contoh, lupus. Nah, lupus, rekomendasi untuk vitamin D-nya itu lebih tinggi dari maintenance-nya pada umumnya. Maintenance pada umumnya kita ngasih 600 ribu misalnya. Kalau di lupus, itu kandungannya itu minimal paling tidak dia 2.000. Karena apa? Obat-obatan dan juga dari penyakitnya sendiri, itu dia mengurangi atau menurunkan dari vitamin D. Zat besinya juga, yang biasanya dikasih 1 miligram kalau remaja, dia dikasih 2 miligram masih. Dan terus dikasih. Karena apa? Karena terjadi proses anemia dan juga akan terjadi penurunan kadar zat besi karena pemecahan juga banyak. Tuh. Jadi yang pertama pastikan dulu kadar imunokompromis dan kompeten nyata. Ya, jangan pakai perkiraan batuk, pilek, imunokompromis enggak lah. Ya, pastikan dulu apakah dia ada TB, apakah ada sakit apa, SLE, lupus dan lain-lain. Lalu tentukan suplementasi. Niscaya akan lebih cocok. Jadi jawabannya memang. Baik. Oh, satu satu lagi tuh kayaknya. Kasihan udah panjang gitu ya Oh tuh. iya, baik. Izin dokter untuk satu pertanyaan terakhir. Ya. Malam dok, izin bertanya. Saya punya anak bungsu, laki-laki usia 7 tahun, kelas 2 SD, berat badan 45 kilogram, tinggi badan 150 cm. Mengalami kesulitan fokus dalam belajar materi pelajaran di sekolah. Saya perhatikan sejak usia 4 tahun menunjukkan gejala ini hingga saat ini. Walau sesekali sudah menunjukkan perubahan membaik dengan relaksasi sebelum belajar. Misal tidur siang, aktivitas, hobi, dan lain-lain selama jeda waktu tertentu di mana secara rutin sudah mengkonsumsi variasi vitamin dari makanan dan asupan suplemen pada waktu tertentu pada saat gejala drop atau sakit. Apa yang harus saya lakukan untuk tumbuh kembang anak, khususnya untuk meningkatkan fokusnya dalam belajar? Terima kasih sebelumnya atas sarannya. Silakan, Oke, dokter. terima kasih. Pertanyaannya keren banget ini, bagus banget. Oke, yang pertama, kita nggak ngomong vitamin dulu, agak mundur sedikit, off topic sedikit. Yang pertama, pelajari dulu pelajarannya mereka. Pelajari dulu pelajarannya mereka. Harus mau tahu. Karena apa? Susah, Bu, Pak. Pelajaran anaknya sama sekarang. Anak saya kelas 1 SD aja susah banget. Kelas 2 SD lebih susah lagi. Ya, yang pertama, pelajari pelajaran mereka. Kalau itu susah buat kita, artinya memang susah buat dia. Jadi harus ada effortnya. Anak yang lain kok bisa dok? Ya, ingat pesan yang terakhir. Be human. Setiap anak beda. Oke. Pertama, pelajari dulu obstacle yang paling nyata. Makronya, yang besar kita bisa lihat. Pelajarannya sesusah apa? Ya, kita harus mau tahu. Yang kedua, saya sangat sepakat dengan faktor nutrisinya. Karena apa? 7 tahun, 150 cm, 45 kilo. Besar, Pak, anaknya Niki. Ya, pas, sudah mantap. Kalau dari tinggi badan, oke. Tinggi badan per baby mungkin lebih sedikit ya. Kalau dari berat badan per usia, agak lebih ya. Tapi kalau tinggi badannya 150, tinggi nih. 7 tahun 150. Nanti akan mengalahkan Dr. Lee. Dr. Lee ini 180 ya, Dr. Lee ya. Tinggi juga. 176, dokter. Oh, perempuan 176, generasi anti stunting. Orang orang tuanya sangat sukses. Ya, jadi saya yakin. Nah, sehingga faktor faktor inteligensianya ingat tadi yang empat tadi yang saya lihat, makronutrien, mikronutrien, stimulasi, dan juga yang terakhir deteksi dini. Nomor tiganya Pak sekarang stimulasinya lihat tuh ya. Kesulitan belajarnya karena apa? Apakah karena pelajarannya banyak, cara belajarnya yang sulit, yang salah gitu misalnya, yang kurang pas, tidak sesuai dengan anaknya gitu. Anaknya tipenya belajarnya harus pelan, harus didikte. Kan ada tipe belajar yang kinestetik, visual, dan auditorik. Nah, itu temukan secara makrosnya. Nah, setelah itu baru deteksi dini yang terakhir. Kalau benar-benar soalnya sampai nggak rankingnya sampai jauh banget sampai akhir gitu misalnya sampai sampai ranking terakhir sampai sampai tinggal kelas itu ya itu udah masuk ke harus kategori deteksi dini itu ya jadi saya kalau ngelihat dari antropometrinya makros mikrosnya ini bagus kemungkinan kalau mau tambah vitamin ya mungkin rekomendasi vitamin untuk otak kayak omega DHA itu ada ya udah ada macam-macam tapi ingat DHA tanpa belajar jadinya bukan DHA tapi dah dadah gitu jadinya nyerah gitu nggak langsung pintar ya DHA tanpa belajar jadinya dah gitu ya jadi
Tolong sekarang main ke nomor tiganya, stimulasinya. Ayo kita tahuin dulu pelajarannya sesusah apa sih kurikulumnya yang sekarang, stres anaknya, cara belajarnya, auditorik, kinestetik, dan lain-lain. Nanti baru lanjut ke deteksi dini kalau memang sudah itu mentok. Ya, silakan konsul boleh, ke DSA boleh. Ya, nanti dibantu. Dibantu untuk mendeteksi sakit lainnya, bukan untuk dibantu belajar. DSA-nya nggak bantu belajar ABC gitu. Spesialis belajar bahasa Indonesia, gitu. Dokter Windu. Belajar bahasa Inggris. Enggak. Baik, terima Udah kasih banyak ya. dokter untuk jawaban-jawabannya Ya. secara lengkap. Ya, ya, ya. Sama-sama tapi ketawa dia. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah aktif bertanya. Itu dia tadi sesi pertama kita mengenai suplementasi vitamin pada anak. Terima kasih banyak sebelumnya dokter atas ilmu dan juga jawaban-jawabannya, arahannya kepada kami semua pesertanya. Semoga tetap nyantol ya dok ya, nggak cuma hari ini dan juga dapat diimplementasikan ke sang buah hati dan juga ke pasien-pasien nantinya. Kasih. Sekarang Terima sama kasih senior dok. saya nih, yang paling keren juga. Kak Maria, Dokter Maria. Best, best. Baik, terima kasih Oke, dok. dok. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi kedua yang tidak kalah menarik juga mengenai rasionalitas pemberian susu formula pada anak. Mungkin teman-teman dan ibu-ibu semua sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya susu formula nih atau sufor. Dan mungkin sempat mengalami kendala dalam pemberian ASI-nya. Sekarang saatnya kita tahu lebih lanjut nih terkait hal tersebut. Nah, kapan sih kita perlu susu formula? Atau misalkan, apa benar susu formula dapat menggantikan ASI? Nah, begitu yang sering dipertanyakan oleh ibu-ibu ataupun bapak-bapak terhadap perkembangan sang hatinya. Diingatkan kembali kepada seluruh peserta bahwa terdapat event challenge di mana peserta dapat mengupdate keseruan event hari ini di IG Stories dan dapat tag @Ingenio Indonesia. Pemenang terpilih akan mendapatkan merchandise menarik dari Ingenio. It's not that hard, seriously.